Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak, wahai Jibril, pergilah engkau ke saya dan ambillah buraq dan terus pergi kepada Muhammad dengan buraq itu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pemimpin langit dan bumi. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau melakukan perjalanan sampai ke langit ketujuh dengan mengendarai buraq yang didampingi malaikat Jibril. Namun ternyata peristiwa itu diawali dengan perdebatan sengit antara bumi dan langit. Perdebatan apakah itu? Apa yang masing-masing mereka pamerkan? Mengapa langit memohon kepada Allah Ta'ala agar Rasulullah SAW mengunjunginya? Simak selengkapnya dengan menonton video ini hingga akhir ya sobat. Langit dan bumi berdebat. Dalam kitab Duratun Nasihin terdapat cerita tentang langit dan bumi yang memamerkan kelebihan masing-masing. Bumi pun berkata, "Wahai langit, aku ini lebih baik darimu, karena di atas pundakku terdapat peradaban umat manusia, makhluk sempurna ciptaan Allah. Kemudian Allah menghiasiku dengan hamparan samudra yang luas, sungai yang mengalir tiada henti, gunung yang menjulang tinggi, pepohonan, semuanya ada padaku." Mendengar hal tersebut, langit pun mulai memamerkan yang dimilikinya. Langit menyatakan bahwa dialah yang terbaik karena padanya terdapat matahari. Matahari adalah sumber energi bagi kehidupan di bumi. Selain itu, gugusan bintang bertebaran, bulan, dan semua benda-benda luar angkasa ada pada langit. Bukan hanya itu, kursi dan arsy beserta surga juga ada di langit. Tak mau kalah, bumi kembali membalas langit. Kali ini, bumi memamerkan bahwa ia memiliki tanah haram Baitullah. Tempat tersebut setiap saat dijadikan tempat tawaf dan beribadah, baik Rasulullah, Nabi, maupun umat muslim lainnya. Untuk membalas bumi, tentu saja langit memamerkan Baitul Ma'mur. Langit berkata, "Baiklah, jika kau punya Baitullah, maka aku punya Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat langit. Aku juga punya surga, tempat bersemayamnya ruh para nabi, rasul, dan orang-orang soleh." Akhirnya, jurus terakhir bumi pun dikeluarkan. Ia memamerkan bahwa manusia paling mulia di dunia menjalankan syariatnya di atasnya. Beliau adalah petinggi para nabi dan penutup para rasul, yaitu kekasih Rabb semesta alam dan menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah rahmat bagi semesta alam. Mendengar hal tersebut, langit tak bisa lagi membalas bumi. Langit pun harus mengakui keunggulan lawan debatnya. Rasulullah mengunjungi langit. Atas semua yang terjadi, langit pun memanjatkan doa agar manusia mulia Rasulullah SAW dapat mengunjunginya. Langit berjanji akan memuliakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua sama seperti bumi yang memuliakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengabul doa akhirnya mengabulkan keinginan langit. Pada tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril berhenti bertasbih. Malaikat Israel juga dilarang mencabut nyawa. Malaikat Jibril pun mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, apakah kiamat telah sampai?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak, wahai Jibril, pergilah engkau ke saya dan ambillah buraq dan terus pergi kepada Muhammad dengan buraq itu." Jibril pun pergi ke surga dan mendapati 40.000 buraq. Buraq-buraq itu sedang bersenang-senang di taman surga. Masing-masing mereka terdapat tulisan nama Muhammad. Di antara beberapa buraq yang ditemui malaikat Jibril, ada satu buraq yang sedang menangis.
Air matanya bercucuran. Jibril pun bertanya pada buruk tersebut alasannya menangis. Buruk itu lalu menjawab, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku, dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya. Dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Jibril pun menjawab bahwa rindunya akan segera tersampaikan kepada manusia mulia itu. Buruk tersebut menjadi sangat senang. Buruk tersebut akan menjadi saksi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, sobat beriman, itulah perdebatan sengit antara bumi dan langit sebelum Rasulullah SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Bumi dan langit sama-sama memamerkan yang dimiliki, hingga akhirnya langit terus mengakui keunggulan bumi. Hal ini karena Rasulullah SAW menjalankan syariat di bumi. Karena ingin kesempatan yang sama, langit pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kekasihnya itu mengunjungi langit. Akhirnya, keinginan langit pun terwujud. Rasulullah SAW mengunjungi langit ketujuh dengan mengendarai buraq. Peristiwa ini dikenal dengan nama Isra Mi'raj dan diabadikan dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang memperjuangkan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami penglihatan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya tiadalah maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Isra Mi'raj adalah dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam. Sebab pada waktu peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Mekah, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Menurut Al-Alama Al-Mansufuri, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, dan inilah yang populer. Namun demikian, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menolak pendapat tersebut dengan alasan karena Khadijah radhiyallahu an meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulan Rajab, dan saat itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Al-Mubarakfuri menyebutkan 6 pendapat tentang waktu kejadian Isra Mi'raj, tetapi tidak ada satupun yang pasti. Dengan demikian, tidak diketahui secara persis kapan tanggal terjadinya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan perjalanan suci dan bukan sekedar perjalanan wisata biasa bagi Rasul. Peristiwa ini menjadi perjalanan bersejarah sekaligus titik balik dari kebangkitan dakwah Rasulullah SAW. John Renner dalam buku In the Footsteps of Muhammad, Understanding the Islamic Experience, seperti pernah dikutip Ashumardi Asra, mengatakan bahwa Isra Mi'raj adalah satu dari 3 perjalanan terpenting dalam sejarah hidup Rasulullah SAW. Selain perjalanan hijrah dan haji wada, Isra Mi'raj menurutnya benar-benar merupakan perjalanan heroik dalam menempuh kesempurnaan dunia spiritual. Jika perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 662 Masehi menjadi permulaan dari sejarah kaum muslimin atau perjalanan haji wada yang menandai penguasaan kaum muslimin atas kota suci Mekah, maka Isra Mi'raj menjadi puncak perjalanan seorang hamba al-abad menurut Sang Pencipta atau Al-Halik. Isra Mi'raj adalah perjalanan menuju kesempurnaan rohani atau insan kamil. Sehingga perjalanan ini menurut para sufi adalah perjalanan meninggalkan bumi yang rendah menuju langit yang tinggi.
Inilah perjalanan yang amat didambakan oleh setiap pengamal tasawuf. Sedangkan menurut Dr. Jalaluddin Rahmat, salah satu momen penting dari peristiwa Isra Mi'raj yakni ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, dengan penuh hormat, Rasulullah berkata, At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Segala penghormatan, kemuliaan, dan keagungan hanyalah milik Allah saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, Sayyid Hussein Nasr dalam buku Muhammad Kekasih Allah tahun 1993 mengungkapkan bahwa pengalaman ruhani yang dialami Rasulullah SAW saat Mi'raj mencerminkan hakikat spiritual dari sholat yang dijalankan umat Islam sehari-hari. Dalam artian, sholat adalah Mi'rajnya orang-orang yang beriman. Sehingga jika kita tarik benang merahnya, ada beberapa urutan dalam perjalanan Rasulullah SAW ini. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi dalam dua peristiwa yang berbeda. Dalam Isra, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Lalu dalam Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi. Di sini Nabi mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan salat 5 waktu. Ada beberapa pertanyaan mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Salah satunya, mengapa dalam peristiwa itu Rasul diperjalankan ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung saja ke langit? Paling tidak ada beberapa hal hikmahnya. Pertama, bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi dari golongan Ibrahim alaihissalam yang berasal dari Ismail alaihissalam. Sedangkan nabi lainnya adalah berasal dari Ishak alaihissalam. Hikmah lainnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, sedangkan nabi yang lain berdakwah di sekitar Palestina. Kalau dibiarkan saja, orang lain akan menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tidak ada hubungannya dengan golongan Ibrahim dan merupakan sempalan. Bagi kita sebagai muslim, tidaklah melihat orang itu dari asal-usulnya, tapi dari ajarannya. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada Al-Quran surat An-Najm ayat 12 terdapat kata yaro dalam bahasa Arab yang artinya menyaksikan langsung. Berbeda dengan kata syahida yang berarti menyaksikan tapi tidak secara langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda-tanda kebesarannya itu secara langsung. Karena pada saat itu dakwah Nabi sedang pada masa sulit, penuh duka cita. Oleh karena itulah pada peristiwa tersebut Nabi Muhammad SAW juga dipertemukan dengan para nabi sebelumnya, agar Muhammad SAW juga bisa melihat bahwa mereka pun mengalami masa-masa sulit, sehingga Nabi SAW bertambah motivasi dan semangatnya. Hal ini juga merupakan pelajaran bagi kita yang mengaku sebagai da'i, bahwa dalam kesulitan dakwah itu bukan berarti Allah tidak mendengar. Bagi umat Islam, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berharga, karena ketika inilah sholat 5 waktu diwajibkan, dan tidak ada nabi lain yang mendapatkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha seperti ini. Walaupun begitu, peristiwa ini juga dikatakan memuat berbagai hal yang membuat Rasulullah SAW sedih. Dari ajaran langit tersebut terdapat nilai-nilai signifikan bagi sebuah kepemimpinan. Pertama, sebagaimana tercermin dari ayat yang mengemukakan peristiwa Isra Mi'raj yang dimulai dengan tasbih. Juga peristiwa pembersihan dada Nabi dengan air Zam-Zam ditambah dengan wudhu. Maka dalam sebuah kepemimpinan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga integritas moral. Dalam konteks keindonesiaan, hal ini dapat diwujudkan sebagai reformasi moral atau reformasi mental yang dimulai dari tingkat aparaturnya.
Kedua, selain integritas moral atau akhlakul karimah, yang tidak kalah pentingnya adalah belajar kepada sejarah. Ia bisa berupa nilai-nilai yang berkenaan dengan masa lampau. Dapat pula berupa pengalaman dari orang per orang yang pernah menjalankan sebuah kepemimpinan. Dengan demikian, kontinuitas kesejarahan dapat terus dipertahankan dan dikembangkan. Dalam ungkapan kaidah fikih, memelihara nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik. Ketiga, dengan integritas moral serta nilai-nilai kesejahteraan itu, diharapkan sebuah kepemimpinan dapat berjalan dengan benar dan tidak mudah terpincut oleh godaan. Sebagaimana teladan Nabi ketika melakukan mi'rajnya, kepemimpinan yang demikian hanya dimungkinkan manakala seluruh aparaturnya tegak lurus dalam melaksanakan keadilan atau al-adalah, dengan didasari oleh nilai-nilai persamaan di muka hukum atau al-musawah. Hal ini pun akan dapat berjalan baik manakala aparatur tersebut bersikap konsisten dan disiplin, istiqomah, dapat dipercaya amanah, serta mau merundingkan segala persoalan yang menyangkut kepemimpinan, serta bersama musyawarah. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni jangan sampai ia berlaga atau bersifat sok pintar atau merasa paling tahu terhadap semua urusan. Tanatu, terhadap yang dipimpin jangan sampai mempersulit, tasydid, dan kebijakannya tidak melewati batas kemampuan yang ada. Gulu, baik bagi yang dipimpin ataupun sang pemimpin itu sendiri. Keempat, hendaknya kebijakan seorang pemimpin membumi kepada hati dan kebutuhan rakyat yang dipimpinnya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, hal itu telah diteladani Nabi SAW ketika beliau sudi kembali atau turun ke bumi setelah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pertemuan dengan Allah lah cita-cita dan tujuan umat manusia. Terlebih kaum sufi, para pencari Tuhan. Kembalinya Rasulullah ini dimaksudkan untuk menyelamatkan nasib umat manusia, rahmatan lil alamin. Maka dalam konteks ini, kebijakan yang membumi mutlak diperlukan. Sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan, kebijakan pemimpin itu akan senantiasa berlandaskan pada kemaslahatan untuk masyarakat. Kelima, amanat Rasulullah SAW untuk menegakkan salat pada dasarnya merupakan suatu simbolisme yang mengajarkan prinsip kepemimpinan, yakni pola hubungan antara hamba manusia kepada Tuhannya dan antara manusia dengan sesamanya. Dalam ajaran salat, seseorang yang hendak melaksanakannya diwajibkan terlebih dahulu berwudu atau dalam keadaan suci. Pelaksanaan salat itu sendiri dimulai dengan mengagungkan asma Allah, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan doa keselamatan bagi segenap umat manusia, yaitu salam. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.